Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku kelas 10 MAN-PK yang berbahagia, semoga kita semua selalu mendapat rahmatnya Allah, diberi kesehatan, diberi kesempatan, diberikan iman yang kuat, imun juga yang kuat, terutama dalam kondisi pandemi seperti ini. Semoga kita masih bisa menjaga diri kita dengan baik, terutama iman kita. Baik, pada pembahasan kali ini, pertemuan yang pertama ya. Jadi kita akan membahas mata pelajaran usul fiqh. Temanya adalah makanatu usulul fiqh. Di sini kita akan membahas tentang apa sih usul fiqh itu? Pentingnya apa usul fiqh? Digunakan untuk apa, maksudnya apa, kenapa harus ada, itu yang akan kita bahas dalam pembahasan kali ini. Ada beberapa kompetensi yang memang harus kalian kuasai, terutama di sini adalah memahami tadi, menganalisis tadi, dianalisis konsep usul fiqh itu seperti apa, tujuannya apa, ruang lingkupnya apa saja. Kemudian nanti kalian akan mengkomunikasikannya dengan teman-teman yang lain. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada satu hal yang harus difahami betul, bahwa dalam kehidupan kita, usul fiqh itu bisa dikatakan ada pada posisi yang penting. Dulu sekali, ketika saya masih kecil dan masa-masa sebelumnya, banyak orang itu berdebat, berbeda pendapat tentang sholat subuh, apakah perlu menggunakan kunut ataukah tidak. Perbedaan ini bahkan sampai pada taraf bertentangan, bahkan untuk tataran bawah yang ilmunya kurang justru malah bertengkar. Itu dulu. Untuk sekarang tidak. Tetapi permasalahan baru selalu muncul setiap saat, di mana permasalahan tersebut memerlukan hukum-hukum yang baru pula. Nah, karena muncul permasalahan baru, maka potensi munculnya perbedaan itu juga selalu ada. Lantas, apa yang terpenting sebenarnya? Yang terpenting sebenarnya adalah bagaimana kita mampu bersikap menghadapi perbedaan tersebut. Kalau kita mempelajari usul fiqh ini, nanti kita insya Allah akan lebih luas lagi untuk memandang perbedaan tersebut. Kenapa demikian? Karena dengan mempelajari usul fiqh kita akan tahu apa sih dasar perbedaan itu, kenapa harus berbeda, benar tidak perbedaan itu, yang benar mana, yang salah mana, menurut siapa, itu nanti kita akan belajar yang seperti itu. Kalau kita memahami konsep ini, kita memahami masalah ini, maka pertentangan-pertentangan yang mungkin nanti akan memunculkan chaos misalnya, itu bisa dihindari. Indonesia sampai hari ini masih begitu damai, saya katakan begitu damai, karena di Indonesia ini meskipun berbeda pendapat, meskipun bertentangan, tetapi masih banyak orang yang menjaga kedamaian itu. Berbeda dengan negara-negara lain, negara-negara Arab lain yang mungkin saat ini mereka sudah bertikai segala macam. Ini pentingnya usul fiqh, sehingga nanti saya harap ketika kalian sudah mempelajari ini semua, mampu bersikap dengan baik, menentukan sikap bagaimana menanggapi perbedaan itu. Kalau ada yang mengatakan, oh ini hukumnya haram, yang satunya mengatakan, oh ini tidak masalah. Nah, bagaimana menyikapi ini, itu yang terpenting sebenarnya. Baik, kita lanjutkan. Kita langsung kepada materi di sini. Ada peta konsep.
Baik, pembahasan ini pasti akan membahas yang pertama ta'rif usul fikih, definisi usul fikih. Apa sih usul fikih itu? Nanti akan dibahas secara ta'rif idhofi, ada juga ta'rif al-laqabi. Apa itu? Nanti di bawah. Kemudian ada maudu'at ilmu usul fikih, ya, ruang lingkup cakupannya apa saja, temanya itu apa saja. Kemudian ahamiyatu usul fikih wa faidatuh, urgensi usul fik serta faidah-faidahnya atau manfaatnya itu apa saja. Kemudian terakhir ada ghayah wastimdadu, jadi tujuannya apa. Oke. Baik, kita baca di sini sedikit. Laqad ta'allamta fil madhi ilmu al-fiqh atau ilmu al-fiqh alladhi yabhath an ahkamin tafsiliyah tata'allaqu bi af'alil ibad. Fa bi ilmi al-fiqh علمت أن الصلاة واجب عليك في اليوم 5 مرات، وبهذا العلم أيضا علمت أن الصوم واجب عليك في كل يوم من شهر رمضان، وبهذا العلم الجليل عرفت أنه إذا كان لديك أموال بلغت نصابا معينا وحال عليها الحول وجب عليك أداء الزكاة في تلك الأموال. فمن أين عرف العلماء أن الصلاة واجبة وأن الصوم واجب وأن الزكاة واجبة الأداء في المال ذي النصاب والحول؟ إن هذه الأحكام عرفت من علم مستقل يسمى علم أصل الفقه، فهذا العلم يبحث عن كيفية استخراج تلك الأحكام من مصادرها أو أدلتها. Oke, jadi saya yakin semua sudah pernah belajar fikih sebelumnya, di mana kita diajarkan oleh guru kita ketika masih di MI, kemudian kita ada di SD, kemudian kita di SMP atau di Sanawiyah, kita diajarkan di sana bahwa kita punya kewajiban sebagai seorang manusia, terutama sebagai seorang muslim, adalah sholat 5 waktu, sholat fardu wajib 5 waktu. Kemudian kita juga diwajibkan untuk puasa bulan Ramadan sebulan lamanya. Kita juga disuruh untuk menunaikan zakat, membayarkan zakat ketika sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, yang jadi masalah sebenarnya adalah, atau jadi pertanyaan adalah, dari mana kita tahu bahwa itu semua wajib? Bagaimana ulama mengatakan sholat kok bisa wajib? Apa dasarnya? Puasa kok bisa wajib? Apa dasarnya? Zakat kok bisa wajib? Apa alasannya? Nah, untuk mengetahui itu, maka perlu belajar satu ilmu yang disebut dengan usul fiqh. Jadi, usul fiqh itu adalah ilmu yang membahas tentang tata cara atau metode istikhraj atau istinbat, atau menentukan hukum-hukum dari sumber-sumbernya atau dari dalil-dalilnya. Oke, ini gambaran awal. Jadi, usul fiqh, saya ulang, usul fiqh adalah ilmu yang membahas tentang tata cara atau metode untuk memunculkan sebuah hukum. Apa bedanya dengan fikih? Nanti di bawah akan dibahas, tapi saya gambarkan sedikit di awal bahwa kalau fikih kita gambarkan sebagai sebuah makanan yang tersaji jadi, maka usul fiqh ini adalah proses di dapurnya, bagaimana menjadikan makanan tadi. Kalau kita mau buat nasi gorengnya itu adalah fikih, tapi bahan-bahannya untuk menjadi nasi goreng itu yang disebut usul fiqh. Oh, kalau mau buat nasi goreng itu berarti kita harus menyiapkan nasinya, kita harus menyiapkan bumbunya. Apa saja bumbunya? Oh, bumbunya ada bawang putih, ada garam, ada merica, ada cabai misalnya. Terus bagaimana caranya? Oh, ternyata caranya adalah begini. Berasnya tadi kita masak dulu. Kita masak, kita tanak, tapi jangan sampai lemes. Kalau bisa yang agak keras. Bukan keras ya, apa ya? Jadi kalau orang Jawa bilang peroh, jadi pecah gitu. Enggak ngempel. Nah, terus bumbunya diapakan? Oh, bumbunya takarannya bagaimana? Oh, karena ini nasi kita buat hanya untuk satu porsi, maka bawang putihnya cukup sekian, garamnya sekian. Nah, proses ini semua ini yang disebut dengan usul fiqh. Nah, kita nanti akan belajar itu. Baik, kita lanjutkan. Kita sekarang bahas tentang ta'rif usul fiqh.
Jadi usul fiqh itu punya ta'rifan, dua definisi. Bisa idhofi, bisa laqabi, seperti di kata konsep tadi. Kita bahas tentang ta'rif idhofi dulu. Wal murad bit ta'rif al-idhafi huwa ma yufham min kalimatai aslun wa fiqhun atau aslin wa fiqhin bi'tibarihima murakkaban idhafiyan. Falafdhu usul mudhafun wa lafdhul fiqh mudhafun ilaih. ولمعرفة المعنى المفهوم من الإضافة لا بد من معرفة معنى كل من اللفظين. Jadi yang dimaksud dengan ta'rif idhofi itu adalah kita harus memahami masing-masing dari dua kata yang digabungkan. Jadi usul fiqh itu dari kata usul atau aslun dan kata fiqh. Sehingga kalau kita pengen tahu apa usul fiqh secara ta'rif idhofi, kita perlu tahu usul itu apa, fiqh itu apa. Lafz usul fil lughah jam'u aslun wa huwa asy-syai' al-mahsus aw al-ma'qul alladhi yanbani 'alayhi ghairuh. Ka qaulika aslul jidar, yakni asasuhu. Yang dimaksud dengan lafaz usul itu adalah jamak dari kata aslun. Apa sih aslun itu? Aslun itu asy-syai' al-mahsus. Jadi sesuatu yang bisa diindra, atau al-ma'qul yang bisa dicerna, bisa dinalar, di mana terbangun dari syai' tadi, dari sesuatu tadi itu sesuatu yang lain. Contoh aslul jidar, asalnya atau pondasinya tembok, yakni asasuhu, pondasi. Aslun itu pondasi. Kalau kita aslul jidar berarti aslun adalah pondasi. Pondasi yang itu kan bisa dilihat, bisa diindra, juga bisa dinalar. Kemudian yang bani alaihi ghairu, dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Apa? Tembok. Kalau kita sudah punya pondasi, kita bangun di atasnya adalah tembok. Nah, pondasi ini yang disebut dengan aslun. Nah, lafaz asal sendiri secara istilah itu dia punya ada banyak makna, ada 4 di sini paling tidak. Yang pertama adalah ad-dalil, yang kedua ada ar-rajih, terus ada al-qaidah al-mustamirrah, yang keempat ada al-miqyas alaih, pada permasalahan qiyas. Oke. Dikatakan dalil, contohnya adalah aslu hadhil mas'alah al-Qur'an. Asal dari permasalahan ini adalah Al-Qur'an. Asal di sini maksudnya bukan asal itu pondasi tadi, tapi dalilnya. Jadi, dalil dari masalah ini apa? Al-Quran. Terus yang kedua ar-rajih. Ar-rajih itu yang kuat, yang dimenangkan. Al-aslu fil kalam al-haqiqah. Yang asal di dalam kalam, perkataan itu adalah al-haqiqah. Maksudnya adalah ar-rajih inda sami. Jadi yang dianggap oleh yang mendengar itu apa dari sebuah perkataan itu? Al-haqiqah, kenyataan. Artinya begini, ketika kita berbicara dengan orang lain, dia ngomong A, B, C, D, E, F, G. Yang kita anggap benar yang mana? Adalah sesuatu yang kita anggap haqiqah, kita anggap itu yang benar. Gitu. Jadi Allah. Terus al-qaidah al-mustamirrah. Kaidah yang berlaku. Mustamirrah itu yang berlaku. Contoh, ibahatul mayyitah lil mutdar ala khilafil asal. Bolehnya mengkonsumsi bangkai bagi orang yang terpaksa itu melawan asal. Maksudnya apa melawan asal? Melawan asal itu artinya adalah ala khilafil qaidah al-mustamirrah, bertentangan dengan kaidah yang berlaku. Kaidah yang berlaku adalah seseorang itu dilarang makan bangkai. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Diharamkan bagimu makan bangkai. Ayatnya jelas. Nah, ayat ini aslun dalil tadi. Dalil itu al-aslu, ayatnya contoh ini. Kemudian al-qaidah al-mustamirrah ala khilafil asal. Apa asalnya? Apa? Berarti kaidah yang berlaku. Yang berlaku adalah tadi itu. Bangkai itu tidak boleh dimakan. Tetapi karena dia muttor, maka ibahah. Boleh. Ini kita hanya membahas definisi ya. Yang terakhir miqyas alaih fi amaliyatil qiyas.
Dalam proses kias itu ada namanya miqyas alih. Apa miqyas alih itu? Adalah sesuatu yang dijadikan dijadikan sebagai pembandingnya. Kias itu kan adalah membandingkan. Jadi miqyas alih itu sebagai pembanding. Apa yang dibandingkan? Dibandingkan dengan apa? Al-aslu. Jadi misalnya khamar, pengharaman narkoba itu dikiaskan dengan khamar. Apa asalnya? Asalnya adalah khamar. Jadi miqyas alih atau al-aslu itu adalah khamar. Apa yang dikiaskan? Narkoba. Narkoba dikiaskan dengan khamar, apa hukumnya? Hukumnya adalah haram. Oke. Kemudian lafzul fiqh fil lughah al-fahmu. Fikih itu artinya adalah al-fahmu. Dengan secara istilah adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-mustanbitah min adillatihi at-tafsiliyah. Dalam mengetahui hukum-hukum syara' praktis yang diambil atau dihasilkan dari dalil-dalil yang terperinci. Sudah mulai nyambung? Al-ilmu mengetahui bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah, hukum syara' praktis yang diambilkan al-mustanbitah, didapatkan min adillatihi at-tafsiliyah dari dalil yang terperinci. Oke. Sedikit saya jelaskan. Tadi saya katakan, contohkan di awal tadi, nasi goreng itu sebagai fikihnya. Jadi mengetahui nasi goreng itu namanya fikih. Jadi mengetahui hukumnya sholat. Apa hukumnya sholat wajib? Itu fikih. Ya. Apa hukumnya zakat wajib? Itu fikih. Apa hukumnya berjilbab? Apa hukumnya bersarung? Apa hukumnya tidur? Ketika kita bertanya hukumnya ini, itu adalah fikih. Mafhum ya? Nah, ini penjabarannya ini. Falafdul ilmu fil lughah bermakna al-yaqin wa huwa amun yashmulu kullal ulum. Jadi yakin. Wa kharaja bi lafdil ahkam syar'iyyah al-ahkam al-aqliyah kal ilm bi anna al-wahid nisfu itsnain. Wal ahkam al-hissiyah kal ilm bi anna an-nar muhraqah. Wal ahkam al-qat'iyyah kal ilm bi anna Allah wahidun wa anna as-salawat al-khams wajibah fala yusamma al-ilmu bi hadhihi thalatha fiqhan fil istilah. Kalau mengetahui sholat wajib 5 waktu itu tidak di sini dicontohkan al-ahkam al-qat'iyyah. Memang karena qat'i sudah dipastikan oleh Allah bahwa hukumnya wajib. Tetapi ada hukum-hukum yang lain yang itu berbeda-beda pendapatnya sehingga dikatakan sebagai fikih. Oke. Nanti kita belajar lebih jauh lagi pasti akan paham. Kita pelan-pelan saja. Wa amal hukm fahuwa khitab Allah Ta'ala al-muta'alliq bi fi'l mukallaf min haitsu taklifihi. Wa yata'allaqu bil hukmi sab'a asya' al-wajib, mandub, mubah, makruh, haram, sahih, fasid. Baik. Hukum itu ya tadi ada wajib, mandub itu sunnah, mubah, makruh, haram, sahih, fasid. Nah, sahih, fasid ini mazhab Hanafi ya. Kalau mazhab Syafi'i, mazhab Maliki itu biasanya hanya 5. Ijab, nadab, ibah, karahah, tahrim. Hanya itu saja. Oke. Kita lanjutkan. فالطلب من الله تعالى إما طلب فعل أو الكف عنه وكل منهما إما جازم أو غير جازم. Tolab, kita bicara tolab. Tolab itu adalah permintaan. Ya. Kok tiba-tiba bahas tolab? Nah, kenapa kok tiba-tiba bahas tolab? Karena bicara hukum itu pasti bicara tentang tasyri'. Tasyri' itu pensyariatan. Namanya pensyariatan berarti adalah apa yang Allah minta kepada kita. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang. Jadi membahas fikih, membahas usul fikih itu pembahasannya sekitar itu, sekitar syariat itu. Nah, kalau syariat pembahasannya pasti tentang talab minallah. Ya, talab minallah, permintaan dari Allah. Atau perintah dari Allah. Nah, tolab sendiri itu
bisa talabul fi'li, bisa al-kaffu anhu. Bisa diperintah untuk melakukan, tapi juga bisa diperintah untuk tidak melakukan atau meninggalkan. Nah, dua-duanya itu bisa jazim, bisa ghairu jazim. Apa yang jazim? Fa talabul fi'l jazim yusamma al-ijab. Jadi kalau jazim itu harus, itu berarti wajib namanya. Contohnya aqimus shalah wa atuz zakah. Itu harus. Berarti itu wajib, ya. Terus ada talabul fi'al ghairul jazim. Disuruh melakukan tapi nggak jazim. Berarti itu nanti larinya sunnah. An-nadbu. Sunnah, ya. Kalau talabul kafi diminta untuk tidak melakukan kok jazim, hukumnya berarti haram. Kalau ghairu jazim, hukumnya berarti makruh. Wa ma bainaha, di antara semuanya itu nanti jadinya ibahah. Boleh. Ya, jadi kalau tolab jazim, tolabul fi'li jaziman itu wajib, tolabul fi'li ghairu jazim itu sunnah atau an-nadbu, tolabul kaffi jazim itu haram, tolabul kaffi ghairu jazim itu makruh. Wa ma bainaha, kalau nggak semuanya ini itu namanya al-ibahah. Saya contohkan, kalau tolabul fi'li jazim, sholat 5 waktu. Tolabul fi'li ghairu jazim, apa yang sunnah contohnya? Sholat duha misalnya. Kan nggak wajib itu, sunnah. Terus tolabul kafi al jazim, berarti misalnya mencuri, kan haram. Ya, makan bangkai, haram. Tolabul kafi ghairu jazim. Contohnya mungkin berkumur siang hari ketika puasa. Ya, berkumur siang hari ketika puasa. Nah, kalau ibahah apa contohnya? Sederhana saja contohnya. Kalian makan apa biasanya? Coba makan snack misalnya, makan kue roti. Hukumnya apa? Kalau kalian cari di Al-Quran, pizza misalnya. Kalian cari di Al-Quran, di hadis, nggak akan menemukan hukumnya pizza. Karena zaman Rasul nggak ada pizza. Ya kan? Nah, kemudian dengan usul fiqh nanti dicari itu hukum-hukumnya, akhirnya ketemu bahwa oh pizza ini hukumnya boleh. Kenapa kok boleh? Ya boleh dengan catatan misalnya. Oh, ternyata pizza ini dibuat dengan bahan-bahan yang halal. Selesai. Berarti boleh. Bukan wajib makan, tapi boleh makan. Bukan sunnah karena Rasul tidak melakukan. Bukan haram karena tidak ada barang yang halal, barang yang haram di situ. Kecuali kalau ternyata pizzanya menggunakan daging babi, oh berarti haram. Kenapa kok haram? Ada daging babinya. Ya. Kecuali kalau pizzanya ini kita tahu dia hasil curian. Bisa makruh, bisa haram. Haram kenapa hasil curian? Kita tahu, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini penting tapi apa ya? Kadang kita salah paham. Al-wajibu huwa ini ya, di sini. Huwa ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Wajib itu adalah diberi pahala ketika melakukan, tetapi disiksa atau diberi hukuman, ada punishment ketika dia meninggalkan. Kalau sunnah ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, yaitu diberi pahala ketika melakukan dan tidak dihukum ketika meninggalkan. Mubah tidak dapat pahala kalau melakukan, tidak pula dapat siksa kalau meninggalkan. Makruh kalau meninggalkan dapat pahala, kalau melakukan tidak masalah. Ya, tidak disiksa, bukan tidak masalah, tidak disiksa. Kalau haram, kalau meninggalkan dapat pahala, kalau melakukan dapat dosa. Nah, kenapa tadi saya katakan penting? Pentingnya adalah bagaimana kita menyampaikan ini menggunakan bahasa kita. Karena apa yang kita sampaikan itu nanti akan berpengaruh kepada mindset kita. Contoh saya contohkan adalah al-mandub, sunnah.
Saya yakin dari kecil kita selalu menerjemahkan sunnah adalah kalau mengerjakan dapat pahala, kalau meninggalkan tidak apa-apa. Kalimat ini berbahaya menurut saya. Kenapa berbahaya? Nanti akan terbangun keyakinan bahwa Allah sunnah, nggak usah ngerjakan, nggak apa-apa. Akan muncul malah seperti itu, sehingga akan muncul generasi yang ketika dia memahaminya selalu sama seperti itu. Bayangkan kalau generasi kita, generasi muda selanjutnya, pemikirannya seperti itu, alah sunnah jarnawis. Sunnah sudah biarkan saja, nggak usah dikerjakan. Kan nggak apa-apa, nggak dosa. Atau makruh. Kalau meninggalkan dapat pahala, kalau mengerjakan tidak dapat dosa. Nanti orang akan melakukan, kan cuma makruh, nggak masalah, saya nggak dosa kan, kalau makruh saja. Padahal kalau kita belajar usul fiqh lebih jauh lagi, makruh pun itu sebenarnya makruh itu tetap ada dosanya, tetapi tidak sebesar dosanya haram. Dikatakan layu akobu itu sebenarnya bukan layu akobu kami fil haram, tidak disiksa seperti haram gitu loh. Kalau jawaban seperti tadi yang muncul ini berbahaya. Saya harap kalian nanti tidak lagi mengajarkan kalimat ini kepada adik-adiknya yang seperti itu, tapi cukup sampaikan seperti ini. Apa sunnah itu? Sunnah itu adalah dianjurkan untuk melakukan, sehingga kalau melakukan dapat pahala. Selesai, berhenti di situ. Apa makruh itu? Makruh itu dianjurkan untuk tidak dilakukan. Kalau tidak melakukan dapat pahala. Selesai. Jangan beri kesempatan akal pikiran kita itu untuk mencerna sesuatu yang sebaliknya. Karena nafsu kita itu kuat. Ya, nafsu manusia itu kuat. Musuh yang menakutkan itu sebenarnya bukan setannya, tapi nafsunya. Kalau setan itu Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran sebagai aduwwum mubin, musuh yang nyata. Kalau musuh nyata itu kita bayangkan perang saja. Kalau kita perang atau kita sedang duel dengan orang, musuh yang nyata itu yang terlihat di depan kita, selesai. Kita pasti akan fokus kepada dia. Dia ngapain sih? Sehingga kita akan fokus ke dia. Tapi yang berbahaya adalah musuh yang tidak nyata. Apa musuh tidak nyata? Kalau bagi manusia, nafsunya. Nggak nyata itu. Ya. Coba bayangkan atau diingat-ingat ketika kalian diberikan pilihan, diajak oleh orang tua, ayo nak ikut ke masjid sholat jamaah. Di waktu yang sama ada temanmu datang ngajak, ayo jalan-jalan ke alun-alun. Mana yang kamu pilih? Saya yakin akan memilih yang kedua. Besok aja ya, saya ada janji sama teman, mau jalan-jalan dulu. Saya yakin banyak yang milih itu. Padahal jalan-jalan itu, kalau jalan-jalannya saja ya, itu tidak masalah kan. Tetapi mengajak kepada kebaikan itu lebih sulit daripada mengajak kepada sesuatu yang tidak baik. Kalian lebih milih diajak, ayo ngaji, atau ayo main PS. Ayo nonton ceramah di YouTube, atau ayo nonton TikTok. Coba nalar dulu. Saya yakin lebih banyak memilih yang tidak penting daripada yang penting. Nah, karena inilah maka perlu kalian sampaikan nanti, kalian tanamkan juga di hati kalian bahwa sunnah itu bukan tidak apa-apa kalau nggak mengerjakan, bukan, tetapi sunnah itu dianjurkan untuk mengerjakan. Kalau mengerjakan dapat pahala, selesai, titik. Kalau makruh itu kalau meninggalkan dapat pahala, dianjurkan untuk ditinggalkan, selesai, titik. Jangan beri kesempatan untuk kalimat selanjutnya itu. Oke, kita lanjutkan. Tadi ta'rif idhofi ya, jadi memahami usul fiqh dari kata aslun dan fiqhun. Artinya aslun tadi adalah dalil dan segala macamnya, fikih itu adalah mengetahui hukum syara praktis, sehingga usul fiqh adalah dasar-dasar untuk mengetahui hukum syara ya. Nah sekarang at-ta'rif al-laqabi, apa
Wal murad bitarif al-laqabi anna usul al-fiqh laqabun li'ilmin muayyanin wa annahu mustalahun wahidun wa huwa ma'rifatu adillatil fiqh al-ijmaliyah wa kayfiyatil istifadah minha wa halal mustafid. فعلم أصول الفقه هو مجموعة من القواعد العامة التي تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلة تفصيلية. Karena lakob itu julukan ya. Jadi yang dimaksud dengan ta'rif lakobi berarti usul fiqh sebagai satu ilmu tertentu. Ya, sebagai satu ilmu tertentu, sebagai satu mustalah tertentu, yaitu adalah ma'rifatu adillatil fiqhil ijmaliyah wa kaifatul istifadah minha wa hadal mustafid. Mengetahui dalil fikih secara global, ya. Terus kaifiyatul istifadah, cara memperoleh manfaat darinya, serta halal mustafid, kondisi orang yang mengambil faedah tadi. Oke. Sebenarnya tidak ada bedanya antara laqabi dengan tidak perbedaan yang signifikan sebenarnya antara laqabi dengan apa tadi idhofi tadi. Intinya dua-duanya sama-sama menjelaskan bahwa usul fiqh itu adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana menentukan hukum sehingga menjadi fikih tadi, ya. Oke, ini ada syarahnya di sini. Apa sih yang dimaksud dengan dalail fikih ijmaliyah? Dalil-dalil fikih global itu apa? Ya Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Fala nabhath fi usul fikih fil adillah tafsiliyah allati tarshuda ila ahkam tafsiliyah. Jadi yang dibahas ya Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Dalil fikih global. Bagaimana maksudnya? Begini Mas, Mbak ya. Jadi kalau bicara usul fiqh berarti kita bicara tentang Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Orang bertanya, kenapa khamar kok haram? Bagaimana kita melakukan hukumnya? Pasti kita akan melihat dari Al-Quran dulu. Ada nggak Al-Quran ayat yang menyebutkan tentang khamar? Kalau ada, maka dibuka ayat itu, dibaca, dipelajari. Bukan hanya dari satu sisi, tapi dari banyak sisi. Kita belajar dari sisi asbabun nuzulnya, kemudian kenapa ayat itu turun, kemudian juga susunan kalimatnya, bahasanya menggunakan apa, dia kata perintahkah atau kalimat ikhbar, kalimat berita saja atau bagaimana, ya. Terus ada gak ayat-ayat lain yang bertentangan dengan ini atau yang menguatkan ini? Jadi panjang prosesnya. Tapi yang dibahas itu ada nggak di hadisnya sih yang membahas tentang khamar? Oh ada. Ada nggak kesepakatan para ulama sahabat zaman dulu tentang khamar? Oh ada misalnya. Maka ini yang dibahas. Oh kalau hukum ini bagaimana? Ada nggak? Oh nggak ada di Quran, nggak ada di hadis. Oh nggak ada ijma juga. Maka dikiaskan. Dicari hukum permasalahan yang serupa. Ini dalail fiqh ijmaliyah. Kemudian kaifil istifadah minha. Metode atau cara untuk istifadah. An yata'arrafa talibul ilm ala kaifiyat istifadati lil ahkam min adillatiha wa dhalika min khilali dirasatihi li ilmi usul fiqhi wa ya'rifu an-nasikh wal mansukh wal 'am wal khas wa ghairi dhalik. Nah, tadi saya katakan membahasnya itu tidak sekedar dilihat ayatnya apa, terjemahannya apa, tidak, tetapi ini apa di dalamnya ini? Susunan kalimatnya bagaimana? Ini bentuknya am atau khas? Ini dinasikh atau tidak, dimansuh atau enggak, terus ini muqayyad atau mutlak, ini bagaimana, nanti ada permasalahan seperti itu. Nah untuk materi yang seperti muqayyad, mutlak segala macam insya Allah di kelas 11. Al-mustafid, hal al-mustafid, al-mustafid huna huwa al-mujtahid li'annahu yastafidu binafsihi al-ahkam min adillatiha libulughihi martabatul ijtihad. Mengetahui kondisi mujtahid. Siapa mujtahid? Mujtahid itu adalah orang yang berhak untuk istimbat hukum. Jadi tidak sembarang orang bisa beristimbat atau mencari hukum, berijtihad mencari hukum dari Al-Quran Sunnah. Ya. Nah
Nanti ada pembahasan tentang mujtahid di kelas 3 kalau nggak salah. Kelas 12. Nah, mujtahid itu nanti ada mujtahid mutlak, mujtahid madhab, dan segala macam. Siapa yang bisa, apa syarat-syaratnya? Satu contoh syaratnya, kalau mau jadi mujtahid itu dia hafal 30 juz, hafal sekian banyak hadis, menguasai bahasa Arab, bukan sekedar bisa ngomong, tapi juga tentang balaghahnya, arudnya, segala macam. Terus dia juga mengetahui sejarahnya, asbabun nuzul, asbabul wurud, dia tahu juga. Dia mengetahui nasakh mansukh, apakah ayat ini nasakh atau tidak. Ayat ini dihapus nggak? Yang dihapus apanya? Ayatnya atau hukumnya? Bacaannya atau hukumnya? Itu juga syarat-syarat menjadi seorang mujtahid. Syarat yang pertama saja sulit, hafal 30 juz. Syarat yang kedua, hafal hadis, bukan 1-2 hadis, sekian banyak hadis. Itu repot untuk menjadi mujtahid, tetapi itu syaratnya. Oke. Nah, ini ada contoh-contohnya. Baik. Tinggal sedikit lagi. وَلْنَضْرِبْ لِذَلِكَ مِثَالًا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ هذا دليل تفصيلي يستفاد منه حكم شرعي فرعي وهو وجوب إقامة الصلاة ووجوب إيتاء الزكاة إن طريق استفاد الحكم الأول من الدليل التفصيلي هي كذا الأول أقيموا الصلاة أمر والثاني الأمر يقتضي الوجوب إذن إقامة الصلاة واجب. Oke, coba saya jelaskan. Contoh dari pembahasan yang tadi adalah ada ayat yang berbunyi aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tadi saya katakan kita tidak hanya melihat kalimat itu bagaimana, terus artinya bagaimana, tidak, tetapi dia itu seperti apa susunannya. Aqimus shalah, oh ternyata aqimus shalah dia menggunakan fi'il amr, aqimu, maka amrun. Nah, terus bagaimana? Nah, kaidah usul fiknya al-amru itu yaqtadi wujub. Namanya amar, perintah itu mengharuskan wajib, menyebabkan kewajiban. Maka apa kesimpulannya? Iqamatus shalah wajibun. Ya. Maka mendirikan salat, menegakkan salat itu hukumnya adalah wajib. Zakat juga sama. Ita wa atu itu fi'il amr, kata perintah. Nah, fi'il amr itu dalam kaidah usul fiqh al-amru yaqtadi al-wujub. Namanya amr itu mengharuskan wajib. Maka kesimpulannya ita'iz zakah wajib. Oke. Tetapi ini contoh sederhana karena nanti masih akan ada pembahasan-pembahasan yang lainnya. Jadi al-amru yaqtadi al-wujub itu nanti masih ada sesuatu, ada yang lain-lainnya lagi. Apakah ini memang wajib ataukah tidak? Itu nanti banyak. Maka belajar usul fiqh itu gampang-gampang sulit, tetapi sebenarnya kalau sudah enak, sudah enjoy, nanti akan nyaman sendiri. Ibarah aqimus shalah amrun. Jadi kalimat aqimus shalah itu adalah amrun, perintah. Wa hadza yufham minal lughah. Dipahami dari apa? Dari sisi bahasanya. Wa laisa min ilmi usul fiqh, bukan dari ilmu usul fiqh. Amma ibarah al-amru yaqtadi al-wujub, sedangkan ibarah amr yaqtadi al-wujub itu kaidah ammah, adalah kaidah umum, la budda minha li fahmil hukm, di mana kaidah umum ini memang harus digunakan untuk memahami hukum. Bal inna fahmal hukmi yambani alaihi, bahkan pemahaman terhadap hukum itu memang terbangun dari kaidah ini. Wahiyya lidzalika kaidah usuliyah, sehingga dia disebut sebagai kaidah usul. Wa amma natijatu hadzal istidlal hiya wujub iqamatis shalah. Nah, sedangkan hasil dari istidlal tadi adalah wajibnya iqamatis shalah. Fahiya kaidah fiqhiyah far'iyyah. Wajibnya iqamah shalah itu menjadi kaidah fiqhiyah far'iyyah. Li'annaha mas'alah far'iyyah khassah wa laysa dzalika min ilmi al-usul bal min ilmi al-fiqh. Oke. Al-amru yaqtadil wujub itu kaidah ammah yang kemudian disebut sebagai kaidah usul. Ya. Hasilnya adalah wujubu iqamatis shalah. Nah, wujubu iqamatis shalah ini tidak termasuk usul tapi fara'.
yang kemudian disebut dengan ilmu fikih. Tadi di awal saya katakan, hukumnya apa? Nah, ketika hukumnya haram, halal, segala macam itu namanya fikih. Tetapi proses menentukan ini haram halal itu yang disebut dengan usul fikih. Baik. Sampai di sini untuk pembahasan kali ini. Kita akan lanjutkan lain waktu untuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang maudhu' ilmu usul fiqh. Jadi maudhu'nya apa? Temanya apa? Ruang lingkupnya apa? Itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Saya rasa cukup, kurang lebih yang mohon maaf. Ma'fu minkum. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap belajar, tetap jaga kesehatan, jaga diri, jaga imannya juga. Semoga berbarokah. Ma'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.